Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasudul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim awwal qabla kullil awwal wal akhir ba'da kullil akhir wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa adim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-munuh wal futuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Amma ba'du. Para bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para ibu yang disayang Allah subhanahu wa ta'ala, para sepuh binin sepuh, para orang tua, tokoh masyarakat hadir di tengah-tengah kita, wabil khusus sahibul bait Ustadz Al-Mukarram Ustadz Muhammad Subhi SAG mata'anallah biduli hayatih azallah wa duhranal ummah. Mudah-mudahan Allah karuniakan sehat walafiat panjang umur kepada guru kita tercinta Ustadz Muhammad Subhi Al-Mukarram Kiai yang barusan berbicara. Mudah-mudahan Allah karuniakan panjang umur, ilmunya bermanfaat dunia akhirat. Siapa barusan itu namanya? Kiai? Hah? Kiai Irham. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahkan beliau. Ustadz Dihalin, subhanallah, sebagai presiden di kampung tengah ini, mudah-mudahan diangkat menjadi tim apa, menjadi menteri dalam negeri, amin. Mudah-mudahan 2017 mengganti Ahok, amin. Gak bisa aja kalau Allah berkehendak mah. Orang tua kita yang ada di sebelah kanan, Bapak Haji Ismail, Bapak Haji Wanta, Bapak Haji Agus, mudah-mudahan Allah muliakan beliau, amin. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian dijadikan oleh Allah orang yang solih dan solihat. Saya mau cerita sedikit. Sedikit atau banyak tuh? Banyak. Terus tergantung Ustaz Sofi, mau banyak, mau pendek, mau panjang. Ibu mau panjang apa pendek bu? Panjang, Masya Allah, cakep. Dulu di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, beliau itu diberikan mukjizat oleh Allah, diantaranya mampu berkomunikasi dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan binatang, dengan angin, dengan jin, dengan seluruh makhluk Allah. Diantaranya binatang, Nabi Sulaiman mampu berbicara, berkomunikasi dengan bahasa-bahasa binatang. Ketika beliau sedang lewat di sebuah kebun dan taman, itu banyak sekali binatang dan tumbuhan menyapa beliau. Diantaranya ada pohon pisang menyapa beliau, baginda Nabi Sulaiman. Sedang berjalan begitu sangat indahnya Nabi Sulaiman ke taman, ada pohon pisang nyapa beliau. Nyapanya bagaimana? Kata pohon pisang, coba godain kita dong, Bu. Pohon pisang ketika itu masih mentah di atas pohon, masih muda,
Tetapi ketika Nabi Sulaiman lewat langsung matang, langsung kuning. Subhanallah. Orang tua kami, Bapak Haji Asikin, Allah berkahkan dengan istrinya, panjang sehat, panjang umur, sehat barokah. Subhanallah, ya Allah, mohon maaf saya tidak sebutnya, lupa Pak Haji. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat serta ibu. Ceritanya berlanjut lagi. Pohon pisang itu, Bu, filosofisnya begini, dia tidak mau mati sebelum dia berbuah. Dia tidak mau meninggalkan alam dunia ini sebelum memberikan manfaat bagi manusia. Dan dia tidak mau meninggalkan ini sebelum meninggalkan sesuatu yang bernilai di dalam hidupnya. Pohon pisang, betul? Pisang itu belum mau mati sebelum dia berbuah. Maka ada sebuah peribahasa, kalau macan meninggalkan belang, kalau gajah meninggalkan, kalau manusia meninggalkan Hutang. hutang. Masya Allah, jangan ninggalin hutang. Maka ada seorang wartawan bertanya kepada seorang pengusaha besar. Ini pengusaha pembisnismen. Wartawan tersebut yang namanya wartawan kan mohon maaf mulutnya agak cerewet. Bapak, saya mau bertanya, boleh Bapak diwawancara? Boleh, kata si pengusaha tersebut. Mau tanya apa, Nak? Pertama, saya mau bertanya tentang umur Bapak. Umur saya paling juga sekitar 3 tahun. Hah? 3 tahun? Bapak ini bagaimana sih? Umur sudah hampir 60 lebih. Dalam catatan rekam jejak saya baca biografi dan biodata Bapak ketika ini usia sudah sampai 65 tahun. Kenapa Bapak bilang 3 tahun? Nanti saya jawab. Mau tanya apa lagi, Nak? Baik, kata wartawan. Saya mau bertanya yang kedua, bahai Bapak. Iya. Kira-kira Bapak ini punya anak berapa? Anak saya ada 1, Nak. 1. Bukankah anak Bapak itu ada 8? Yang jadi pengusaha, yang jadi politikus, yang jadi atlet, yang jadi olahragawan, yang jadi pembisnis, yang jadi penulis, yang jadi artis. Ya nanti saya jawab lagi, saya jelasin. Jadi anak saya memang ada 8, tapi 1 yang paling asli anak saya. Oh begitu, Pak. Terus kekayaan Bapak seapa sekarang? Mohon maaf, kekayaan saya paling ada 3 juta. 3 juta? Bapak ini bagaimana? Pom bensin di mana-mana, hotel di mana-mana, tanah kontrakan luas, mobil mewah, deposito berjubel di mana-mana. Kok bilang Bapak sampai 3 juta? Baik, saya akan jelaskan satu persatu, Nak. Pertama, umur saya 65, saya bilang tadi berapa tahun? 3 tahun. Artinya Allah berikan umur kepada saya 65, tapi yang 3 tahun baru 3 tahun ini dipakai ibadah, baru dipakai sholat, baru 3 tahun ini dipakai untuk bersedekah, beramal, baru 3 tahun ini merasakan nikmatnya bagaimana ketika ruku dan sujud. Jadi yang 62 tahun entah kemana. Oh begitu, Pak. Iya. Yang kedua, Bapak bilang anak ada 8, tetapi mohon maaf yang ada cuma 1. Iya. Kenapa? Anak saya 8. Yang 1 pembisnis lupa sama orang tuanya, yang 1 politikus lupa sama orang tuanya, ingatnya sama tikusnya. Yang 1 jadi artis, nyanyi mulu kerjaannya. Yang 1 jadi olahragawan, olahraga. Jam 4 subuh sudah olahraga, orang lain tahajud, orang lain pergi ke musola Al-Mutakin, pergi ke Al-Istiqomah, pergi ke Al-Mudzakarah. Jam 4 sudah lari ngelilingi sampai kandang monyet, sampai mana, sampai Cijantung. Keringetnya derodosan, keringetnya banyak, basah bajunya. Oh begitu, giliran ke masjid, ke musola, sholat subuh, enggak. Ada teman saya, mohon maaf Bu, atlet, dulu jadi mahasiswa emang doyan banget atlet, sekarang menjadi atlet nasional, ngangkat besi perempuan, bayangin. Itu angkat besi, mohon maaf, 1,5 kintal, 150 kilo keangkat perempuan.
Saya berpikir ini kalau berantem sama suaminya dijorokin ke kali bagaimana itu. Tapi giliran ngangkat takbir susah. Oh begitu Pak. Jadi anak saya cuma satu, lulusan Kairo, ada di belakang, hafal Quran 30 juz. Ini nih yang menjadikan permata, menjadikan sejuk di dalam kalbu, menjadi indah di dalam pandangan mata anak soleh dan Kemudian yang ketiga, harta bapak ada miliaran tak terhitung. Bahkan ada sebuah majalah yang mengatakan bapak orang terkaya di Indonesia. Iya, kalau secara ngitung nominal harta saya berlimpah di mana-mana. Tapi mohon maaf, hanya uang berupa 500.000 buat Al-Yakin, 500.000 buat pesantren, dan juga hanya uang 250.000 buat pondok pesantrennya Ustaz Subhi. Dihitung-hitung cuma 2,5 juta dari ukuran 2 triliun itu yang masuk ke dalam kasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah harta yang betul-betul nanti akan dipanen di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, ibu ayah, bu ayah, takut tidur bu, subhanallah. Tiga pertanyaan ini mungkin ada di benak kita semuanya. Anak kita berapa, harta kita berapa, umur kita berapa. Pertanyaan ini akan terus berada dan menggelayut di harta kita, berlayut di benak kita. Maka oleh karena itu umurkan tadi oleh Ustaz sama Kiai kita yang terdahulu, Kiai Irham, beliau membahas umur kita tidak lama Bunda, umur kita tidak panjang. Kalau baginda Rasulullah saja 63, beliau pernah bersabda, a'maru ummati baina sittina wa sab'ina, umur umatku hanyalah 60 sampai 70 tahun saja, lebih dari itu ada tapi tidak banyak. Betul? Ada tapi tidak banyak. Kalau Sayyidina Rasulullah saja 63, Sayyidina Abu Bakar 63, Sayyidina Umar 63, Sayyidina Utsman 63 tahun, Sayyidina Ali karamallahu wajah 63 tahun, apa meneh Sayyidina Asep. Maka oleh karena itu manfaatkan umur yang ada. Apalah artinya umur panjang? Apalah artinya umur pendek kalau harus berakhir dengan kematian? Yang paling bernilai itu ketika Allah berikan umur ini, umur yang dipakai ibadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah karuniakan umur, diwafatkan kita husnul, dikaruniakan putra putri solih dan ini yang paling penting. Maka oleh karena itu ini di bulan apa nih? Bulan Sya'ban Bu ya. Para ulama, para guru, para kiai, para ustaz, para habaib ngajarin sama kita, ada doanya, Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu doa makan Ibu, ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna. Allahumma ya Allah karuniakan kepada kami fi Rajab, dalam bulan Rajab, wa Sya'ban, dalam bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Bukan hanya umur tapi rezeki yang halalan thayyiban mubarakan wasi'ah, turah kata thayyibah la tu'adzibna alaih, amin. Bukan hanya juga rezeki yang turah kata barokah wasi'ah, tapi sehat walafiat. Bukan hanya juga sehat walafiat, tapi juga sehat fisik, sehat badan, motivasi ibadah khusyuk sampai di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan berbeda dengan bulan yang biasa. Bu, Ibu ngasih bukaan besok ketika puasa kemana? Ke musola Al-Muttaqin. Satu pisang goreng atau satu tahu isi ketika buka puasa itu beda muatan nilai value-nya ketika di bulan biasa. Satu pisang goreng itu jumlahnya bisa 700 kali lipat lebih. Subhanallah. Maka berbahagia suka sedekah, amin. Cuman besok ketika puasa jangan mentang-mentang kata Ustaz 700 kali lipat, emang tahu isi aman atuh-atuhnya dikasih ke musola. Jangan.
Coba mohon maaf pedit melit mereka hesecap jahe buntut kasiran eserek mereka kaget mengkene pantat kuning mereki. Orang Betawi bilang jangan dipelihara, nggak bakalan dibawa. Rumah mewah akan jadi rongsokan, makanan dan minuman akan jadi kotoran, baju yang kita pakai akan jadi rongsokan. Kita diciptakan dari air hina, kemana-mana membawa kotoran, mati jadi bangkai. Apa yang diharapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka oleh karena itu mohon maaf umur, kalau malam jangan terlalu tidur bu. Ada bapak-bapak datang sama ibunya, bunda tolong nanti bangunin ayahnya. Ada apa ayah? Biasa final nanti Real Madrid sama Atletico Madrid. Oh begitu ya, bertahajud. Iya, 2 tahun yang lalu kan mohon maaf skornya 4-1. Nanti nggak tahu bagaimana akan terjadi, tapi yang paling penting saya berharap jangan sampai kalah tahajudnya. Bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Ternyata terbangun di kuburan siapa? Mbah Surip. Ketemu sekarang dengan Mbah Marijan. Kata Mbah Surip, Mbah ojo dilapoh, tak gendong kemana-mana, tak gendong. Udah sekarang udah kongko ngopi, subhanallah. Ibu, maka oleh karena itu umur yang Allah berikan ini harus kita pergunakan yang sebaik-baiknya. Di antaranya mendidik anak yang soleh dan solihah. Nih, saya kemana-mana bicara bagaimana anak soleh solihah. Kenapa? Kita ini mohon maaf punya ilmu pas-pasan cekak, ya. Dimanfaatkan belum tentu juga diterima oleh Allah. Punya rezeki juga kadang-kadang pelit. Mohon maaf, ada sebuah cerita bunda lagi sholat, lagi Jumatan. Mohon maaf, ada seorang suami disuruh sama istrinya, papa nanti kalau habis Jumatan tolong ya beliin gas dan aqua setelah Jumatan. Suami soleh dasar. Baik bunda. Ditaruh sama istrinya di sini kantong yang paling depan, baju koko biasa 100.000, 50.000, 5.000 dan juga 2.500. Jumatan dia di Masjid Al Istiqomah sedang wiridan, subhanallah, subhanallah, kotak amal, subhanallah lewat, subhanallah. Ketika lewat di depan mukanya dia bilang astagfirullah, astagfirullah. Maklum Jumatan sedang ngantuk, mohon maaf langsung aja dia ngerogoh kantong. Lagi ngantuk nggak kerasa, plus aja duit masuk ke kotak amal. Setelah habis Jumatan, mohon maaf dia pengen ngerokok, rokoknya Samsu biasa sama kopi hitam, kopi ke tukang rokok. Makan mie, subhanallah, ngerokok es teh tumpah kaki enak. Pas bayar dia ngerogoh kantong, masya Allah, duit mana? Oh iya, dimasukin ke kotak amal. Itu nyesalnya 3 hari 3 malam bunda. Maka oleh karena itu jangan sampai terjadi hal seperti itu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman terakhir dari surat Al-Munafiqun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Kebanyakan orang yang berada di dalam kubur itu pengen kembali lagi ke alam dunia, pengen dengan penyesalan sejuta di atas penyesalan yang tiada tara. Pengen apa? Satu, cuman pengen sodako. Bukan di situ kalimatnya Pak bukan di kalimatnya Pak al-haja atau fal umroh atau Pak saum, bukan, tapi Pak as-sadaqo. Saya ingin sodako. Jadi jangan sampai penyesalan di atas penyesalan. Bunda, kan ada istilah sodakoh jariyah, betul? Pernah dengar sodakoh jariyah? Nah, ibu bapak yang pada malam hari ini yang 1.000, yang 2.000, yang 50.000, yang 100, yang 500.000, yang 1 juta dipakai untuk
sedekah anak-anak kita. Tadi nih saya melihatnya juga meneteskan air mata. Melihat tim-tim kreatif yang ada di terang bulan mampu memodifikasi anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah. Amin. Hati saya, batin saya teriris. Saya belum mampu seperti Ustaz Subhi. Saya belum mampu seperti beliau mencetak menjadi orang-orang yang sukses dan soleh. Amin. Ibu yang rezekinya disumbangkan buat Ustaz Subhi, bukan buat Ustaz Subhi, buat Allah. Ustaz Subhi mah hanya menjadi perantara saja. Dari pasirnya, dari batunya, dari semennya, dari besinya, dari tenaganya, dari idenya, dari aspirasinya untuk membangun ini. Untuk membangun ini sarana yang nanti akan dipanen kita di yaumil kiamah. Dahsyat luar biasa, namanya sedekah jari. Selama ini Ustaz Subhi rumahnya dipakai untuk pendidikan, dipakai untuk ta'lim, dipakai untuk dakwah, dipakai untuk zikir, dipakai untuk tahlil, tasbih, tahmid, membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, menggojlok, mendidik, mendakwahkan, mengamalkan, membaca zikrul Al-Quran. Selama itu pula walaupun kita sudah meninggal berkalang tanah ratusan bahkan ribuan tahun, selama itu pula mengalir terus pahalanya kepada kita. Sedekah jari. Dalam teori ilmu usul fikih itu ada namanya mafhum mukhalafah, teori kebalikan. Ada sedekah jariyah, ada maksiat jariyah. Apa maksiat jariyah? Jalanan di Haji Ali ini, mohon maaf, misal umpama dibangun untuk maksiat. Di ujung Haji Ali ada tempat prostitusi, ada tempat pelacuran, ada tempat perjudian, ada tempat perzinahan. Yang RT tanda tangan, yang lurah tanda tangan, yang RW tanda tangan, yang banyak menggali, membikin semen, memberikan batu, memberikan pasir buat pembangunan jalan. Selama itu dipakai tempat maksiat, selama itu dipakai tempat untuk berdosa, selama itu dipakai untuk angkara murka dan durhaka, selama itu pula walaupun kita sudah wafat, walaupun kita sudah meninggal ratusan ribuan tahun, selama itu pula akan mengalir dosanya, royalti dosanya. Namanya maksiat jari. Ini diambil dari analogi ketika terjadi kasus pembunuhan siapa? Qabil dan Habil. Qabil dan Habil id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala al-aqtulannak qala inni yataqabbalallahu minal muttaqin. Kisah Qabil dan Habil dalam membunuh adiknya. Dari sekian terjadi jutaan miliaran orang yang dibunuh secara sengaja, si Qabil mendapatkan royalti dosa karena dia menjadi model pertama contoh membunuh. Mudah-mudahan ibu dikaruniakan rezeki yang barokah. Amin. Suatu saat Sayyidatuna Aisyah datang kepada Rasulullah. Sebelum datang Rasulullah, ada seorang pembantu nenek-nenek datang ke rumah Nabi. Ketuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu tersebut ngomong begini, wahai Siti Aisyah, mohon maaf, saya mau melamar kerja, kira-kira diterima enggak? Melamar kerja apa bu? Biasa nyuci, biasa setrika, biasa nyuci piring, biasa masak. Sayyidatuna Aisyah senang banget. Kenapa? Pekerjaannya mesti dibantu. Langsung dia tidak tanpa lagi menerima ibu tadi. Rasulullah sedang jalan menuju ke rumahnya, langsung di WhatsApp oleh malaikat Jibril melalui sinyal WiFi. Keren dikit. Ustadz Pendi tim kreatif IT-nya jago. Hati-hati ini YouTube nih. Ustadz Amoy diem aja, nanti tinggal komen sama like. Subhanallah. Apa kata malaikat Jibril kepada Rasulullah? Ya Rasul, ada apa wahai Jibril? Anu di rumah panjenengan wonten orang tua. Orang tua bagaimana? Orang tua yang mau ngelamar menjadi pembantu di rumah panjenengan. Kayaknya Jibril dari Jawa Tengah ini bilang panjenengan. Terus kenapa Jibril? Anu wahai ya Rasul, orang tua tersebut namanya sudah terukir di atas pintu neraka. Di atas pintu neraka? Iya. Oh begitu. Baik, segera saya pulang. Pulang ke rumah, subhanallah, ketuk pintu, assalamualaikum. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim Bunda. Ketika ketuk pintu assalamualaikum disambut oleh istri tercinta, disambut oleh si Sayyidatuna Aisyah. Apa kata beliau? Baru pulang kok malam banget sih, ceramah di mana? Gitu. Subhanallah, kecup
kening cipika cipiki sang istri kepada suami, Bu, suami kita pulang dari pasar, suami kita pulang dari kantor, drodosan keringatnya, basah mukanya, langsung buka dasinya. Ibu suka buka dasi suami? Tahu saya nggak pernah pakai dasi. Langsung cipika cipiki. Kenapa? Ya Rasul, di rumah ada pembantu yang siap membantu saya. Begini, sini dulu wahai Aisyah, wahai Habibi, wahai Habibati. Subhanallah, Bu, Siti Aisyah dipanggil oleh Rasulullah itu luar biasa. Apa panggilannya? Panggilan kesayangan kepada istri. Apa katanya? Honey, come here, come here. Kita kalah kadang-kadang sama orang barat, manggil istri mohon maaf. Orang barat mapang manggilnya apa? Honey, babe. Ada yang panggil cuiti. Kita mah enggak, keling bikinin kopi apa keling? Ya Allah. Tapi enggak begitu-begitu juga, keles. Ada apa ya Rasul? Itu mohon maaf pembantu di rumah kita namanya sudah terukir di dalam neraka. Suruh pulang. Barusan saya terima ya Rasul. Ya entah bagaimana caranya, pulang. Nih, pintarnya Siti Aisyah, tidak mau mengecewakan pada tamunya, tapi bagaimana caranya bisa mengobati lukanya yang takut kecewa karena ditolak di rumahnya. Bunda, mohon maaf. Kenapa? Kayaknya saya masih siap untuk mengerjakan rumah saya, ngepel, nyuci. Terus mungkin insya Allah ke depan nanti akan dipanggil lagi. Minta nomor teleponnya aja Bunda ya. Baik. Tetapi Siti Aisyah langsung ngambil dari belakang rumah kurma sekeranjang. Ketika dibuka kurma sekeranjang itu, mohon maaf ini buat bekal putra putri Bunda ya di rumah. Perasaan kecewa, tapi dengan penerimaan Siti Aisyah yang begitu sangat mesra, tidak terlalu kecewa, berlalu dari rumahnya Rasulullah SAW. Di tengah jalan, ibu-ibu tersebut bertemu dengan seorang pengemis dengan dua orang anaknya. Dua orang anaknya ini mohon maaf sedang merengek nangis. Yang satu sedang nyusu, yang satu mohon maaf dipanggil begini. Kenapa Bunda? Mohon maaf Bu, saya belum makan 2 hari. Anak saya ini nangis kelaparan. Air susu saya juga kering karena tidak ada makanan. Iba si ibu tersebut, terenyuh hatinya si ibu tersebut. Ini korma, silahkan makan. Wah, lahap dimakan. Ini sisanya bawa aja buat ke rumah, buat perbekalan di rumah. Bahagianya si orang pengemis tadi. Rasulullah SAW dapat WhatsApp lain dari malaikat Jibril kembali dengan sinyal WiFi. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasul, ada apa wahai Jibril? Si ibu tadi yang berkunjung ke rumah panjenengan, kenapa memang? Namanya sudah terukir di atas pintu surga. Dengan asbab apa? Dengan asbab sodako. Maka mudah-mudahan Ustaz Sufi, beliau bukan hanya mendirikan majelis taklim, tapi berharap menjadi pesantren yang besar. Amin. Kenapa? Karena pesantren Al-Quran. Kalau tidak salah bulan yang lalu saya pernah berbicara, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna satamana kita nahnu nazzalna dzikra, kamilah yang telah menurunkan al-dzikra ing Al-Quran ay Al-Quran, wa inna lahu lan satamana kita lahu lahafidun, kami yang menjaga Quran. Bu, menjaga di sini bukan orang otentiknya, originalitasnya Al-Quran dari turunkan kepada malaikat Jibril, kepada Rasulullah dan kepada kita semua dijaga, tapi yang menghafal Quran dijaga oleh Allah, yang membaca Quran dijaga oleh Allah, yang mengamalkan Quran dijaga oleh Allah, yang mengamalkan Quran dijaga oleh Allah, yang belajar Quran dijaga oleh Allah, yang mengajarkan Quran dijaga oleh Allah. Kasus yang terjadi ketika Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menjadi presiden di Madinah mau mengadakan pemindahan
para syuhada korban perang yang ada di Jabal Uhud. Ketika proyek dimulai, digalilah sebuah kuburan, ternyata mohon maaf ada seorang prajurit, ketika dibongkar kuburannya masih utuh jenazahnya. Bahkan bukan hanya utuh jenazahnya, luka yang bekas tombak, luka yang bekas panahnya masih menganga dan mengeluarkan darah. Sementara darah yang dikeluarkan tersebut harumnya dahsyat luar biasa. Sayyidina Umar menangis, ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ini adalah orang hafal Quran, ini adalah orang yang menjaga Quran. Maka proyek dibatalkan, kemudian pemindahan jenazah ke Ma'la ke daerah Mekah dibatalkan, ditutup sekalian. Ya wajar dong sahabat hafal Quran. Kalau begitu caranya saya lari ke Sukabumi. Suatu saat di Sukabumi pernah terjadi banjir bandang. Hutan, tanahnya pada gempur semuanya, kemudian pohon, kayu semuanya habis, termasuk ada daerah pemakaman di Sukabumi yang luluh lantah. Ada satu kuburan, Bunda. Ketika terjadi tanah gempur tersebut, tanah longsor tersebut, ada kuburan yang ketika kuburan tersebut longsor, ada jenazah di dalamnya yang masih utuh. Bayangkan kain kafannya masih utuh. Ketika ditanya oleh wartawan Kempar, seluruh kampung tersebut bertanya kepada RT-nya. Kebetulan RT-nya Ustadz Alim. Pak Ustadz, ini bagaimana ceritanya? Saya mohon maaf, wartawan dari Jakarta ingin tahu biografi siapa yang ada di dalam kuburan tersebut. Oh, mohon maaf Pak, itu jenazah memang kami muliakan. Itu adalah seorang ibu-ibu tukang guru ngaji, belajar alif-alifan dan iqra. Oh begitu? Iya. Kok sampai begitu? Itulah Allah muliakan, mungkin dan janji Allah dimuliakan orang yang hafal Quran sampai jenazahnya utuh. Bunda, makanya mohon maaf Bunda, diajari nama Ustadz kita, Ustadz Sufi, Ustadz Alif, Ustadz Irham, kalau habis nanti puasa itu jangan tidur lagi. Kalau habis subuh baca Quran, jejelin mulut ini dengan Quran, hiasi dikir mulut basah ini dengan Quran. Walaupun enggak 1 juz habis subuh, minimal seperempat juz, minimal setengah juz, minimal 1 halaman Quran, baca ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ngantuk kenyang luar biasa habis sahur. Shadaqallahul adzim. Habis zuhur ngaji lagi, Bang Amoy ada di kantor. Kemudian juga yang lain ada di pasar. Sholat subuh datang ke masjid, ke mushola, di kantor atau di pasar. Buka handphone, ada aplikasi Qurannya. Tadarus lagi Quran. Bacain, panjangin ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Lemes banget jam 12 malam, shadaqallah. Jam 12 siang, shadaqallahul adzim. Asar juga begitu Bunda. Ya Allah, ini mah enggak nonton utaran. Atau kalau enggak, mohon maaf, kan ada tuh infotainment, berbagai macam infotainment, saya sebutin satu-satu ya. Cek and recheck, kabar-kabari, hotshot, infotainment seperti sinar raya, gosok, gosip, bibir plus kis plus was-was, insert pagi, insert siang, was-was, silet. Ada juga satu lagi di mana di channel itu ada lagi lullaby, ada. Bu, dia update terus ke TV. Hati-hati ya, suka ngomongin aib orang, hati-hati Bu. Maka persiapan nih, terakhir ada sebuah hadis riwayat Imam Hakim. Ustadz Alin udah ngeliatin aja, ya udah setengah 12, subhanallah. Satu lagi Bu ya. Kan tadi sampai jam 1 kata Ustadz, juga 3 aja. Biar nggak penasaran, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Suatu saat Rasulullah mau naik mimbar. Ketika langkah pertama beliau mengucapkan amin, ketika kaki kedua melangkah beliau mengucapkan amin, langkah kaki ketiga mengucapkan amin. Setelah beres pidato, beres khutbah, ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, ada apa sahabat? Anu ya Rasul, tadi panjenengan khutbah mengucapkan amin sampai 3 kali, wonten nopo ya Rasul? Kayaknya dari Demak juga ini.
Anu tadi Jibril berdoa, kemudian aku mengaminkan. Doanya apa ya Rasul? Doa yang pertama adalah celaka orang yang diberikan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Diterjemahkan oleh para ulama begini, Bu, tidak diijabah, ditolak, celaka, jangan engkau terima ya Allah. Doanya, puasanya, tahajudnya, tarawihnya, zakat, infak, sedekah, haji, umroh, jangan engkau terima ya Allah. Bagi siapa? Bagi seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kata Rasulullah, amin. Jibril berdoa. Yang kedua, jangan engkau terima ya Allah puasanya, sholatnya, tahajudnya, witirnya, zakat, infak, sedekahnya. Bagi siapa? Haji, umrohnya, jangan kau terima. Bagi siapa? Bagi seorang suami yang durhaka kepada istrinya, seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Terus, amin, kata Rasulullah. Yang ketiga, jangan engkau terima puasanya, ibadahnya, tahajudnya, tarawihnya, zakat, infak, sedekahnya bagi seorang tetangga yang durhaka kepada tetangga yang lainnya, sahabat dengan sahabatnya, taman dengan tamannya, rakyat kepada pejabatnya, pejabat yang dolim kepada rakyatnya, jangan engkau terima. Amin, kata Rasulullah. Bu, saya mau tanya, yang berdoa malaikat Jibril, wahyu semua melalui malaikat Jibril, diaminkan oleh orang istimewa, pemimpin Nabi dan Rasul, pemimpin jin dan malaikat, pemimpin dunia dan akhirat. Kira-kira ini doa ditolak apa diterima? Diterima. Maka oleh karena itu persiapan ini, prepare istiqdan sebelum puasa. Kita maafin di Sunda, di Tasik, di Garut, Bandung, Ciamis, semuanya. Kalau mau puasa itu datang ke kuburan dulu, tiada lain. Pada orang tua yang sudah wafat, kita bukan minta ke kuburan, tapi mendoakan kepada orang yang di dalam kubur. Ya Bu? Ya, ada otomatis ada silaturahim. Apa silaturahim? Silaturahim doa dengan energi ruh yang ada di dalam kubur akan nyambung kepada orang tua, datang guru, murid kepada gurunya, adik kepada kakaknya, begitu datang. Nih, budaya ini harus dilestarikan, silaturahim ya Bu. Yang kedua kata Nabi, ketika dibacakan Nabi Muhammad, Allahumma sholli alaihi, sholli ala Muhammad, mereka tidak mau bersolawat kepada Rasulullah, maka ini juga orang celaka, tidak diterima ibadah dan puasanya. Makanya makanya kita mohon maaf ketika ada maulid Nabi Muhammad, hadirin Bunda. Yang ketiga, celaka, tidak diterima ibadahnya ketika ada orang tua tetapi dia tidak mampu menjadi jembatan untuk menuju surga. Ya Bu? Ketika kita hormat kepada ayah bunda kita, mertua kita, guru-guru kita, maka insya Allah anak kita akan hormat kepada kita. Bu, ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, indah punya anak solihah ya Bu ya. Makanya mohon maaf, minta nanti malam setelah nonton bola atau sebelum nonton bola, Bang Omay